Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ucapan salam hangat saya sampaikan dari pengurus LPK Bina Husada untuk semua para calon pengusada gelombang kedua yang hadir di kesempatan malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum LPK Bina Husada, yang terhormat Ketua Umum PPTI, yang terhormat Ketua Umum Bakti, Bapak TB Ado Sadroi, ahli media keperawatan AKP. Yang terhormat Sekretaris Umum LPK Bina Husada, Ibu Titi Rianti SPD, APPH. Yang terhormat Sekretaris Umum Bakti, Ibu Sumiati Yasmin Reja, APPH. Dosen pemateri yang hadir pada malam hari ini, Dr. Nadia Regina Pertiwi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Juga kepada para peserta didik yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini hari Rabu 13 Juli 2022. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti perkuliahan di malam hari ini walaupun secara virtual. Baik, Bapak dan Ibu, para mahasiswa atau pengusada, marilah kita buka acara perkuliahan malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillah. Untuk selanjutnya, sebelum ke acara inti, saya sampaikan susunan acara untuk kegiatan malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua absen siswa, yang ketiga informasi, dan yang keempat nanti materi inti. Memasuki ke acara pembukaan, alhamdulillah sudah kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Kemudian menginjak kepada acara kedua, absen peserta didik seperti biasa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di kesempatan malam hari ini untuk menampilkan nama atau NIPD di layar monitor Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, untuk informasi, seperti biasa saya sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu, apabila dosen sedang memberikan materi, dimohon speakernya untuk di-mute dulu atau dimatikan dulu. Nanti pada saat ada sesi tanya jawab, dipersilakan untuk dibuka. Informasi selanjutnya, seperti biasa, saya mengingatkan kepada semua peserta didik untuk SPP bulan ini, mohon yang belum segera untuk membayar SPP sehubungan dengan proses belajar mengajar biar berjalan lancar. Untuk hal-hal lain yang menyangkut mengenai wisuda, itu nanti akan saya share di chat. Silakan Bapak pelajari. Baik, Bapak dan Ibu peserta didik yang saya banggakan, biar waktu tidak terlalu malam, kita langsung saja kepada acara inti, susunan acara yang keempat ini. Untuk itu, sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Semoga doa yang telah kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan membawa keberkahan untuk kita semua yang hadir di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, tibalah kepada acara inti pada malam hari ini. Sekali lagi dosen yang akan memberikan materi, Dr. Nadia Regina Pertiwi, dengan materi anatomi fisiologi pemeriksaan fisik. Kepada beliau, saya persilahkan kepada dokter untuk melanjutkan kegiatan ini.
Silakan dokter. Selamat malam Pak, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih malam ini sudah hadir untuk mengikuti kelas dari anatomi dan pemeriksaan fisik. Langsung aja, malam ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dalam head to toe ya, lengkap dari kepala dan sampai kaki. Untuk share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Jelas dokter. Untuk suaranya sudah jelas ya? Oke. Jelas, Bu. Oke, malam hari ini saya akan membahas mengenai pemeriksaan fisik, berikut tekniknya, dan pemeriksaan fisik itu terbagi dalam apa aja dan seperti apa. Jadi mungkin kalau dalam sehari-hari saya kerja untuk teknik pemeriksaan fisik ini pasti wajib selalu dilakukan, apalagi kalau misalkan bertemu dengan suatu pasien baru, di mana selain wawancara atau yang biasa kita namakan anamnesis, dari wawancara atau anamnesis ini pasti akan disertai dengan pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik ini terbagi menjadi 4. Ada namanya inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Macam-macamnya apa aja nanti akan kita bahas. Untuk inspeksi sendiri, sesuai dengan namanya, jadi inspeksi ini adalah pemeriksaan dengan menggunakan indera penglihatan. Jadi kita bisa melihat secara umum dari saat kita ketemu si pasien tersebut dengan pasien itu datang, ketemu kita bisa ngelihat nih keadaan umumnya seperti apa. Apakah si pasien tersebut tampak sakitnya berat, sedang, ataupun ringan. Biasanya kita bisa melihatnya dari ekspresi wajah si pasien tersebut, tampaknya seperti apa, apakah si pasien itu kelihatannya kesakitan banget, atau sakitnya ini masih bisa ditahan, gitu. Jadi, dan selain kita lihat ekspresi si pasien tersebut, kita lihat juga pertama dari warna kulit. Kita lihat apakah warna kulitnya normal seperti kulit manusia pada umumnya, ataukah kulitnya kecenderungan menjadi warna kuning, lalu bentuk tubuhnya seperti apa, apakah bentuk tubuhnya, ukuran tubuhnya normal untuk seusia orang tersebut gitu. Ini sih fokusnya biasanya pada anak ya. Untuk pada anak kan biasanya dinilai status gizi, di mana kita lihat apakah si anak tersebut sesuai atau tidak dengan dengan kurva pertumbuhan si anak tersebut. Itu di mana biasanya untuk anak itu ya ada standar-standarnya, misalkan usia 3 tahun standar tinggi badan dan berat badan berapa, untuk usia 5 tahun berapa gitu. Lalu untuk simetrisan posisi tubuhnya juga seperti apa, apakah ada gangguan, lalu apakah ada bagian-bagian pada tubuh yang terlihat ada penonjolan atau ada bengkak. Ini yang bisa kita nilai secara dengan mata kita sendiri gitu, saat kita bertemu si pasien tersebut. Contohnya ini inspeksi, lalu palpasi. Palpasi ini adalah suatu pemeriksaan dengan menggunakan indera peraba atau meletakkan tangan kita pada bagian tubuh yang dapat dijangkau oleh tangan kita. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari palpasi ini untuk menilai pertama suhu. Misalkan ada pas kita raba si pasien tersebut, kita udah bisa ngerasain ini pasiennya suhunya meningkat nih atau agak hangat atau agak panas. Lalu kelembabannya gimana? Apakah si pasien tersebut lagi ngerasa keringat dingin, biasanya teraba tuh dia basah ataukah cenderung justru malah kering, tekstur kulitnya juga kayak gimana, lalu gerakannya seperti apa, dan apakah kita bisa meraba pertumbuhan atau massa pada bagian-bagian tubuh si pasien tersebut, atau adanya edema atau tidak. Biasanya edema ini seperti bengkak yang biasanya bisa terdeteksi pertama di kaki, di tangan, dan di bagian-bagian tubuh lainnya.
Seperti ini contohnya. Selanjutnya perkusi. Perkusi ini nggak semua bagian tubuh seperti inspeksi dan palpasi yang bisa kita lakukan. Kalau untuk inspeksi dan palpasi kan seluruh bagian tubuh kita bisa periksa ya. Tapi perkusi ini biasanya kita lakukan hanya di dada dan juga di perut. Di mana perkusi ini adalah dengan cara mengetuk bagian permukaan tubuh tertentu. Untuk dengan cara kita mengetuk, ini dia akan menghasilkan suara. Nah, dari hasil suara tersebut kita bisa menyimpulkan pemeriksaan yang kita dapatkan. Sebagai contoh, suara yang kita dapatkan dari kita mengetuk organ perut itu adalah suaranya namanya timpani. Di mana organ perut ini adalah organ-organ yang berongga. Kalau waktu itu sempat dijelasin di anatomi, dari lambung, usus kecil, usus besar, usus 12 jari itu adalah organ-organ berongga. Jadi organ berongga ini maksudnya dalamnya itu kosong. Jadi dia kalau misalkan lambung, usus itu kan nanti dia akan ada saatnya dia terisi oleh makanan. Tapi ada saatnya dia kosong gitu, hanya isi udara aja. Kalau misalkan saat kita ketuk dia menghasilkan suara timpani, berarti tandanya adalah itu benar dia organ berongga yang kita ketuk. Tetapi jika kita ketuk dia suaranya sonor itu menandakan dia ada organnya adalah organ padat. Kecenderungannya apakah ini ada massa atau tidak gitu. Jadi misalkan di bagian perut kita ketuk tapi suaranya nggak timpani, tapi dia cenderung ke lebih sonor, itu biasanya kita curiga apakah di organ tersebut ada massa atau tidak, atau ada pembesaran dari organ tersebut atau tidak. Nah, untuk jenis-jenis suaranya sebenarnya saya di sini belum ada menyertakan contoh, tapi Bapak Ibu bisa mungkin kalau lagi iseng-iseng search bisa mendengarkan di YouTube ada beberapa contoh suara dari organ-organ yang bisa kita lakukan perkusi. Biasanya itu suara yang terdeteksi itu kalau di rongga perut itu dia timpani normalnya, kalau di paru-paru dia biasanya sonor karena dia padat ya paru-paru. Dah itu aja sih kalau misalkan normalnya di paru-paru itu sonor, di perut itu timpani. Itu yang harus diingat, itu normalnya. Dan kalau misalkan suaranya tidak seperti itu berarti ada sesuatu gitu. Itu yang udah bisa kita nilai dari pemeriksaan si perkusi ini. Ini contohnya. Ini kita ketuk di bagian perutnya, yaitu kita lihat, kita dengar apakah dari suara ketukan kita, jadi ketuknya itu dia pakai 3 jari ini, 3 jari tangan kiri, lalu pakai jari tengah di tangan kanan, kita ketuk di jari tengah yang tangan kiri kita sendiri. Jadi nanti dari hasil ketukan itu yang akan menghasilkan suara. Apakah kalau misalkan kita ketuk di daerah perut, dia kan suaranya timpani atau tidak, atau cenderungnya malah ke sonor. Contohnya kalau misalkan kita ketuk di daerah vesika urinaria atau perut bagian bawah, jika si pasien tersebut sedang menahan kencing, kan tandanya dia lagi penuh ya berarti di kandung kemihnya. Saat kita ketuk di daerah situ, itu suaranya tidak akan menjadi timpani, tapi akan lebih ke daerah itu jadinya sonor. Karena di dalamnya itu ada cairan, atau dia jadinya agak padat gitu. Jadi dia nggak kayak organ berongga. Jadinya dia suaranya berbeda dengan suara organ berongga normalnya. Seperti itu contoh perbedaan suaranya aja sih. Nanti kalau misalkan suara-suaranya itu tadi boleh didengar di YouTube. Sebagai contoh, lalu untuk auskultasi sendiri, ini sih sebenarnya karena kalau saya sehari-hari, kita bisa menggunakan stetoskop. Ini untuk mendengarkan apa? Untuk mendengarkan bunyi jantung, bunyi suara nafasnya, apakah normal atau tidak, lalu mendengarkan bising usus juga. Nah, untuk prinsip-prinsip pemeriksaan fisik, ini juga ada beberapa. Yang pertama, cuci tangan, yang sudah pasti. Karena sekali lagi kita melakukan pemeriksaan fisik itu selain dengan kita melihat aja, tapi kita juga menyentuh si pasien tersebut, di mana perpindahan kuman itu pasti akan ada. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga diri kita. Pertama kita harus menjaga diri kita sendiri dan menjaga si pasien tersebut. Jadi cuci tangan sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik ke pasien.
sebelum kita menyentuh si pasien tersebut dan setelah kita menyentuh si pasien tersebut. Kalau bisa sih kita menggunakan sarung tangan ya, apalagi di masa pandemi seperti ini memang diutamakan kita memasang sarung tangan gitu. Lalu kita menggunakan APD juga, dan juga kita karena kita akan melakukan pemeriksaan yang secara sistematis dari kepala sampai kaki, otomatis daerah dada dan perut itu kan kita akan periksa juga. Jadi kita membantu si pasien tersebut untuk membuka dan mengenakan bajunya kembali. Yang kedua, dari lingkungannya, kita sebisa mungkin kita membuat kondisinya nyaman. Jangan sampai si pasien tersebut merasa nggak nyaman dan tidak aman, apalagi dengan kondisi contoh perbedaan gender ya. Biasanya ada beberapa pasien yang mungkin agak kurang serak gitu kalau misalkan yang meriksa lawan jenis gitu. Jadi sebisa mungkin, kalaupun memang sudah tidak ada lagi nih misalkan pasiennya seorang wanita, tapi dokternya laki-laki dan nggak ada lagi dokter perempuan di situ, kalau bisa ditemani oleh satu orang perawat wanita yang menemani si dokter tersebut, sehingga si pasien tersebut juga akan merasa aman dan nyaman gitu karena ada orang lain di ruangan tersebut. Lalu kalau bisa juga kondisinya hangat, suhunya, dan juga cukup penerangan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Karena kita kalau misalkan seluruh penilaian dari pemeriksaan fisik yang kita lakukan itulah yang akan menentukan nanti arah diagnosisnya ini kemana sih sepertinya gitu. Selanjutnya komunikasi. Jangan lupa sebelum kita melakukan sesuatu ke pasien, kita harus melakukan yang namanya komunikasi terlebih dahulu. Kita jelaskan kita mau melakukan ini, kita jelaskan tujuannya untuk apa gitu. Jadi supaya si pasien tersebut tahu ini sebenarnya kita mau meriksa ini dan nantinya yang diharapkan hasilnya seperti ini, seperti itu. Jadi si pasien itu juga mengerti. Lalu privasi dan kenyamanan klien, sistematis dan konsisten. Jadi sebisa mungkin lakukan pemeriksaan itu sistematis dari atas ke bawah atau head to toe, juga dari eksternal ke internal, dari yang bagian terluar dan ke dalam, lalu dari yang normal ke bagian yang abnormal. Tapi ini biasanya sih kita pakai sistemnya head to toe aja sih, dari kepala sampai kaki. Nanti kan untuk penilaiannya apakah dia normal atau tidak normal itu kan seiring berjalannya kita melakukan pemeriksaan. Lalu kalau dari sisi, kalau kita biasanya orang medis, kita melakukan itu dari sebelah sisi kanan pasien. Gitu. Selanjutnya, yaitu kita mengumpulkan data sistematis dan komprehensif, keseluruhan, membuktikan hasil dari anamnesa atau wawancara kita ke si pasien tersebut untuk menegakkan diagnosisnya, lalu mengevaluasi lagi dari hasil fisiologis dan dari terapinya. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dari kepala sampai ke kaki, kalau dari kita biasanya kita melakukan pengukuran tanda-tanda vital atau yang kita sebut biasanya ini pengukuran tekanan darah. Kalau misalkan Bapak dan Ibu mungkin pernah ke rumah sakit atau pernah menemani anggota keluarganya ke rumah sakit, biasanya hal yang pertama dilakukan adalah kita ukur dulu tekanan darahnya, suhunya, frekuensi nadinya, saturasi oksigennya, dan juga pernafasannya. Itu adalah memang kewajiban sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan gitu. Jadi kita bisa tahu dari tanda-tanda vital ini apakah dia normal atau tidak. Di mana suhu tubuh normal manusia ini adalah 36,5 sampai 37,5. Jadi di atas atau di bawah itu adalah tidak normal. Tekanan darah normal ini adalah 120/80. Lalu untuk frekuensi nadi, di mana normalnya itu adalah 60 sampai 100 kali per menit, akan disebut takikardi atau nadinya cepat jika di atas 100. Lalu di bawah akan dibilang bradikardi atau di bawah normal itu jika dia mempunyai nadi di bawah 60. Tetapi jika kondisinya si pasien tersebut memang pertama datang dengan kesakitan, datang dengan sedang demam, biasanya keadaan takikardi ini terjadi atau ya nadinya jadi di atas 100, bisa 110 atau 112 gitu, itu bisa terjadi. Dan itu masih merupakan kondisi yang masih bisa ditoleransi atau masih dalam batas normal. Kecuali datang dengan kondisi nadi setelah diukur nadinya 140 ke atas, nah itu baru yang
mengkhawatirkan gitu. Jadi kalau misalkan tapi kita lihat lagi kondisi pasiennya, kalau misalkan dia tidak demam, tidak dalam kondisi kesakitan, tapi dia tachycardia ini, berarti harus ada tahu penyebabnya apa. Tapi kalau dia demam, dia kesakitan, itu biasanya memang meningkatkan denyut jantung si pasien tersebut. Selanjutnya denyut tadinya seperti apa, normal atau enggak, atau kita biasa sebutnya reguler atau irregular. Lalu kekuatan nadinya juga seperti apa, dia kuat atau enggak. Dengan meraba nadi kan kita bisa menilai, ketukannya ini kuat atau enggak sih, atau dia lemah ketukannya gitu. Nah ini sih ada, angka angka untuk penilaiannya. Tapi kalau saya sih biasanya nilainya, ya hanya denyutannya lemah atau tidak, atau denyutnya denyutnya, ketukannya kuat atau tidak, itu aja sih. Selanjutnya untuk pernapasan, di mana pernapasan normal manusia itu dalam 1 menit, itu dia normalnya 15 sampai 20 kali per menit. Di mana di atas 20 dia biasa disebut takyipnu, atau di bawah 15 disebutnya bradipnu. Atau takyipnu ini biasanya disebutnya sesak. Jadi kalau misalkan orang yang dengan sesak, itu pasti dia datang dengan kondisi, nafasnya di atas 20 kali. Tetapi berbeda dengan anak kecil. Dari bayi sampai anak kecil itu memang range nafasnya dia akan lebih cepat, di mana bayi itu range nafasnya bisa 30 sampai 40 kali per menit, kalau anak kecil dia 20 sampai 30 kali per menit. Jadi kalau misalkan anak kecil nafasnya, misalkan iseng-iseng atau, ada anak kecil di rumah mau diukur nafasnya dia 24 atau 25 itu masih normal gitu. Tapi kalau dewasa itu dia 15 sampai 20 kali per menit. Selanjutnya nafasnya teratur atau tidak, atau dia tersengal-sengal nafasnya. Biasanya orang yang sesak itu dia kelihatan nafasnya tersengal gitu. Lalu kedalamannya gimana? Nafas saat dia mengambil nafas, kelihatannya dia ambil nafas dalam atau justru kayak sesak itu kan dia dangkal ya, nafasnya kayak, dia belum bisa inspirasinya atau ngambil nafasnya itu nggak lega, terus dia udah langsung, eee, keluarin nafasnya lagi, jadi dia dangkal kesannya. Selanjutnya ada otot bantu pernafasan atau tidak. Biasanya untuk orang-orang yang sesak itu, atau apalagi sesak berat ya, akan terlihat otot bantu pernafasannya itu dia, eee, apa namanya, digunakan gitu, terutama orang-orang yang cenderung kurus. Kita bisa lihat dari dadanya, apakah ada, dia retraksi atau enggak. Jadi dadanya itu kayak celung ke dalam setiap dia nafas atau enggak. Dan ini biasanya kelihatan pada bayi atau anak kecil yang mengalami sesak. Biasanya memang, kelihatan dari kondisi dada si anak tersebut ini dia ada retraksi atau tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke, pemeriksaan head to toe, di mana kita lihat dulu pertama kali sebelum kita masuk ke pemeriksaan secara sistematis, kita lihat dari kulit si pasien tersebut. Pertama kita lihat warnanya, warna si kulit kulit si pasien tersebut apakah normal atau tidak dengan apakah sama dengan, kulit, manusia lain atau tidak. Kita lihat apakah dia kebiruan atau tidak. Kalau kebiruan itu cenderung, eee, kita, khawatirnya ada gangguan di pernafasannya kalau dia kulitnya kebiruan. Lalu kalau apakah kulitnya tampak kuning atau tidak. Kalau misalkan dia kulitnya tampak kuning, biasanya kita ada curiga gangguan di, hatinya atau di empedunya, itu biasanya kedua organ tersebut yang menyebabkan, pasien itu tampak kuning. Lalu kita lihat juga, si di secara keseluruhan apakah ada luka atau tidak di kulit si pasien tersebut, atau ada lesi atau tidak, atau si pasien tersebut tampak pucat atau tidak, kita bisa lihat dari, kulit di daerah wajah juga, dari bibirnya juga kita bisa lihat apakah dia pucat atau tidak, dan kalau dari tampak mata, itu kelihatan ikterik atau tidak, gitu, matanya warna kuning atau enggak, gitu. Kita lihat, jadi kita bisa nilai di sini dari pemeriksaan kulit, warnanya seperti apa, apakah ada lesi atau tidak, atau, perlukaan atau tidak, apakah pasien tampak pucat atau tidak, apakah ada tampak sianosis atau kebiruan atau tidak, dan tampak ikterik atau kekuningan atau tidak. Tuh, ini pertama dari kulit. Selanjutnya kita palpasi, itu kan dari inspeksi kita melihat, secara mata ya, kita lihat, tampak si pasien tersebut, kita palpasi. Kita lihat kita raba apakah dia hangat suhunya atau tidak. Lalu, turgor, biasanya yang penting adalah turgor kulit, karena,
pada beberapa kasus, apalagi kasus yang pasien-pasien dehidrasi, dia turgor kulitnya akan menjadi tidak normal. Di mana turgor kulit kita tuh biasanya gini, cara ngeceknya, kita tekan di daerah biasanya di ujung jari atau ya boleh deh ujung jari aja yang lebih gampang. Kita kita pencet aja gini, kita lihat warna di kuku kita itu, baliknya, jadi pas kita tekan ini kan biasanya dia jadi putih ya, dari yang, ujung kuku kita merah nih, itu jadi putih pas kita tekan. Terus kita lepas, dia kan akan balik merah lagi. Nah, itu dia kembalinya itu biasanya kurang dari 2 detik, itu normalnya pada manusia normal. Tapi kalau orang-orang yang dehidrasi, apalagi dehidrasi berat, saat kita cek turgor kulitnya, itu biasanya dia cenderung lambat untuk kembali lagi dia ke merah. Dari kita tekan, menjadi warna putih, terus dia balik lagi ke merah, itu dia biasanya jadi lebih lambat. Nah, itu yang kita nilai, turgor kulitnya menjadi lambat. Biasanya pada pasien-pasien yang dehidrasi. Selanjutnya kita bisa menilai juga adakah edema atau tidak. Bisa kita raba, biasanya edema ini terlihat atau teraba di bagian kaki. Yang paling banyak itu pasien-pasien yang ada edema di bagian kaki. Kita pegang pergelangan kakinya apakah bengkak atau tidak, lalu apakah kita bandingkan juga kanan dan kiri kalau di kaki ya atau di tangan, apakah kanan dan kirinya ini simetris atau enggak. Kalau misalkan ada salah satu yang lebih besar gitu, nah itu bisa kita curiga ada edema gitu, kita bisa raba di bagian kaki tersebut. Itu yang penting aja, yang paling penting dari kulit itu adalah itu suhu, lalu turgor dan juga apakah ada edema atau massa atau tidak, gitu. Nah, ini bisa kita, lihat sih dari kulitnya. Oh ya tadi, pada inspeksi juga kita lihat nih di kulitnya nih ada lesi seperti bentol-bentol atau enggak. Biasanya pasien-pasien yang alergi gitu ya, itu bisa kelihatan tuh ada bercak-bercak kemerahan. Jadi selain, tadi kebiruan, pucat, dan kekuningan juga apakah ada bercak-bercak kemerahan atau tidak pada si kulit pasien tersebut. Selanjutnya rambut. Dari kulit kita ke rambut. Dari rambut kita bisa nilai, eee, pertama dari warna. Warna rambut tersebut, karena kita Asia ya, normalnya adalah, kehitaman, hitam maksudnya gelap gitu ya warnanya. Jadi kita bisa lihat apakah si rambut pasien tersebut, warnanya normal kehitaman atau tidak. Biasanya ada beberapa kasus, tapi ini pada anak, yang rambutnya itu dia warnanya cenderung kemerahan atau kekuningan. Itu biasanya pada anak-anak yang gizinya kurang gitu. Jadi kita lihat, warna rambutnya apakah hitam atau tidak, lalu ketebalannya gimana, apakah rambutnya tebal atau tidak, atau cenderung dia, tipis dan mudah, rontok gitu, mudah tercabut, dan pertumbuhannya merata atau tidak. Biasanya ada beberapa kasus pada pasien di mana, apa namanya, pertumbuhan rambutnya tidak merata atau bisa ada yang biasa kita biasa kita bilangnya itu pitak. Jadi dia ada bolong gitu ya, ada beberapa bagian yang nggak ada pertumbuhan rambutnya. Nah, itu bisa kelihatan, seperti itu. Lalu kita bisa palpasi juga kalau di rambut, tapi ini sebenarnya sih tidak umum dilakukan ya, jadi boleh dilakukan, boleh tidak. Tergantung ke keluhan si pasien tersebut. Kalau misalkan memang si pasien tersebut mengeluhkan ada keluhan di bagian kepala, ini bisa kita lakukan. Kita bisa palpasi si luka tersebut. Kita bisa lihat atau kita bisa palpasi, kepalanya, kita lihat apakah ada luka atau tidak, kita raba lukanya bentuknya konsistensinya seperti apa. Apakah dia lukanya cenderung luka yang, kayak kasar gitu, kayak radang, ataukah lukanya yang, luka bolong gitu. Nah, itu bisa kita lihat. Selanjutnya dari kepala. Jadi selain tadi udah kulit, rambut, kepala. Ini kita lihat juga bentuk kepalanya, apakah dia normal atau tidak. Ini yang bisa kita bedakan itu biasanya anak kecil. Biasanya ada beberapa anak yang tampak kepalanya itu lebih kecil dari normal atau lebih besar dari normalnya. Tapi kalau dewasa sih biasanya, jarang sih yang kita temukan, bentuknya itu, nggak normal. Lalu apakah secara kasat mata kita lihat ada kelainan nggak di kepalanya? Contoh, adakah luka di kepala tersebut atau di bagian wajah yang kita bisa lihat gitu. Selanjutnya kita lihat lagi apakah, eee,
di daerah wajah itu ada ada sesuatu atau enggak seperti massa, seperti benjolan gitu, atau adakah pertumbuhan tai lalat yang tidak wajar pada bagian muka. Nah, itu bisa kita lihat sih dari bagian inspeksi kepala. Tapi yang paling umum adalah kita lihat bentuk dari kepala tersebut dan kita lihat apakah ada massa atau tidak di daerah kepala atau ada luka atau tidak di daerah kepala. Itu yang paling wajib kita bisa nilai. Assalamualaikum Aduh, warahmatullahi kata aingnya ilmu anu dia asap juga asap. wabarakatuh. Oke, selanjutnya oke. Selain pada kepala tadi, nah kita satu persatu nih ke bagian wajah. Pertama pada bagian mata. Kita lihat bentuk matanya seperti apa. Lalu apakah si pasien fungsi penglihatannya normal atau tidak. Itu sih sebenarnya gampang, kita bisa nilai aja. Contohnya kita ambil jarak kurang lebih 5 meter sampai 6 meter dari si pasien tersebut. Kita tes misalkan kita angka 2 gitu, ini si pasien masih bisa lihat atau enggak, atau angka 3 si pasien suruh menyebutkan masih bisa lihat atau tidak. Selanjutnya apakah kalau misalkan kita punya senter atau pakai HP itu kita bisa lihat refleks cahayanya masih ada atau tidak. Di mana kalau kita senterkan lampu ke daerah mata, nanti pupil atau ada daerah yang hitam gitu di matanya, itu dia akan otomatis mengecil atau membesar. Nah, kalau misalkan dia mengecil atau membesar, berarti itu refleks cahayanya masih ada. Berarti tandanya refleks cahayanya masih positif gitu, masih ada. Lalu pada matanya apakah ada kelainan atau tidak? Atau biasanya kelainan di bola mata ya, bola matanya apakah ada, kita biasanya nyebutnya strabismus atau juling, bahasa awamnya, yaitu ada atau tidak, gitu. Kita bisa lihat juga. Lalu dari inspeksi selain dari mata, kita bisa lihat di daerah sekitar mata. Alis matanya seperti apa, simetris atau tidak, lalu kelopak matanya juga seperti apa, apakah ada bengkak pada kelopak mata atau tidak. Lalu warna di sklera, kita lihat dulu nih sklera. Sorry. Jadi kita lihat, kalau untuk pertama kita konjungtiva dulu. Yang penting ini adalah konjungtiva. Kita bisa bawahin bagian mata kita ke bawah seperti ini. Kita lihat nih yang di bawah sini yang merah-merah, itu dia warnanya merah pink gitu, normalnya kan pink ya. Tapi kadang ada beberapa orang yang dia pucat. Nah, itu bisa kita lihat dan kita nilai. Kalau misalkan dia terlihat pucat, kita bisa bilang konjungtivanya anemis atau konjungtivanya warnanya pucat gitu. Tapi kalau misalkan dia normal ya pink, warnanya pink, berarti dia normal gitu warnanya. Lalu kita lihat di sklera. Sklera itu di bagian mata yang putih-putih. Nah, di putih-putih ini warnanya putihnya jernih atau justru kekuningan. Karena ada beberapa kasus di mana pasien mengidap penyakit hati, itu dia warnanya kuning. Jadi kita bisa lihat di situ skleranya ikterik atau tidak, atau skleranya warnanya kekuningan atau tidak. Gitu. Kalau dia warnanya putih berarti dia normal. Seperti itu. Selanjutnya telinga. Kita lihat ini menilai dari telinga luar dulu. Ini sebenarnya nggak perlu persis seperti yang ada di sini sih, ini saya nyampeinnya yang penting-penting aja. Untuk telinga luar kita lihat, apakah ada, pertama lagi kita lihat apakah ada massa yang terlihat atau tidak di bagian luar telinga. Selanjutnya kita palpasi atau kita raba di bagian telinga si pasien tersebut, dari telinga luar apakah teraba massa ataukah ada benjolan di sekitar telinga. Lalu kalau misalkan ada senter, kita boleh lihat ke dalam apakah telinganya bersih atau tidak, ada serumen-serumen atau kotoran-kotoran telinga atau tidak. Itu aja sih dari telinga yang kita bisa nilai secara inspeksi dan secara palpasi. Selanjutnya kalau misalkan kita mau nilai lihat ke dalam, itu memang mesti untuk alat khusus, jadi nggak perlu. Ini sudah, oh iya sorry, selain kita raba untuk yang di bagian luar telinga, kita juga nilai apakah ada nyeri atau tidak saat kita meraba si pasien tersebut. Karena ada beberapa kasus di mana saat teraba ada benjolan, itu dia terasa nyeri.
Nah, jadi saat kita meraba bagian luar telinga dari atas ke bawah, sekalian kita tes juga ada rasa nyeri atau tidak di pasien tersebut. Seperti itu. Ini contohnya. Kalau misalkan kalau dari tampak luar dia udah seperti ini, berarti dia ada infeksi nih telinganya. Kalau ini dia untuk alat yang saya bilang tadi untuk melihat ke dalam telinga, tapi ini nggak perlu. Selanjutnya hidung. Kita lihat dulu secara dari luar, bentuknya seperti apa dan, dia berfungsi atau enggak. Maksudnya berfungsi, dia bisa mencium bau-bauan atau tidak, gitu. Lalu kita lihat hidungnya apakah ada, simetris atau enggak tulang di tengahnya ini, tulang tengah hidungnya. Lalu apakah ada infeksi di luar hidung atau ada massa yang bisa kita lihat di luar hidung. Nah, dari hidung bagian luar atau hidung eksternal, kita lihat bentuknya, terus warnanya apakah warnanya sama dengan kulit sekitarnya atau tidak. Lalu yang bisa kita lihat dari rongga hidungnya, apakah, rongga hidungnya biasanya ini di, rongga hidung kita bisa lihat dia pembatas hidungnya itu apakah ada bengkak atau tidak. Itu dari tapi kita biasanya pakai senter sih, tapi kalau misalkan, nggak ada senter, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Apa dia ada bengkak atau tidak, atau, dia lagi pilek, biasanya kan kalau pilek dia ada beberapa ada kotoran-kotorannya, nah itu lagi ada tampak infeksi pada hidungnya atau tidak. Itu aja kalau pada hidung. Lalu ada, lesi atau misalnya ada jerawat di daerah hidung, itu ada atau tidak tanda-tanda infeksinya. Oke. Selanjutnya untuk palpasi, biasanya kita palpasi dari, jidat ya kalau untuk hidung ini. Dari bawah, alis kita raba dari luar ke dalam, lalu ke hidung tengah, lalu ke bawah sini, ke bawah pipi sini. Ini kita lihat adakah bengkak atau enggak, atau nyeri atau enggak. Di mana kalau misalkan saat kita palpasi atau kita raba dan si pasien itu mengatakan terasa nyeri, nah ini bisa kecurigaan adanya sinusitis. Tapi itu baru kecurigaan ya, maksudnya kita harus membuktikan lagi dengan pemeriksaan lain. Tapi khasnya adalah seperti itu. Jika orang-orang yang mengalami sinusitis, dia akan ada nyeri. Tergantung tapi lokasinya, bisa di frontalis atau di bagian dahi sini atau di pipi, tulang pipi sini. Gitu. Selanjutnya bagian mulut. Mulut sih ini, kita sudah bisa lihat ya dari awal tadi kita melihat kepala, tekstur bibir gimana, atau kita lihat kondisi bibirnya seperti apa, kering atau tidak, kering atau lembab, lalu warnanya bibirnya apa, pucat atau tidak, atau kebiruan atau tidak. Lalu di bibirnya ini ada lesi atau enggak, atau ada sariawan atau tidak. Tuh, lalu pada pada inspeksi dalam, ini sih bisa dilakukan, bisa enggak, eee, karena ini memang jarang dilakukan sebenarnya. Tapi pemeriksaan giginya seperti apa, atau giginya lengkap atau enggak, atau ada gigi bolong atau enggak, atau ada perdarahan pada gusi atau tidak. Itu ini, enggak umum dilakukan sih, hanya jika si pasien ada keluhan di organ tersebut. Selanjutnya kita ke leher, kepala, wajah sudah, kita masuk ke bagian leher. Di mana kita di leher, pertama dari inspeksi terlebih dahulu, kita lihat warna leher seperti apa, ataukah ada kemerahan, atau ada bercak, atau ada lesi, atau tidak, atau ada massa yang bisa kita lihat atau tidak. Jadi yang paling penting sebenarnya itu kita pertama saat inspeksi kita lihat warnanya, adakah massa yang bisa terlihat atau tidak. Nanti saat kita palpasi atau kita raba, kita buktikan massa yang kita lihat itu beneran massa atau enggak. Karena beberapa massa ada yang jadi ada massa yang isinya itu cairan, ada yang isinya benda padat. Saat kita palpasi, kalau dia terabanya padat, itu biasanya dia berarti konsistensinya padat dan massa itu isinya benda padat gitu, entah itu lemak atau itu jaringan, otot, dan lain-lain. Tapi jika saat kita tekan dia itu kayak lembek, nah itu biasanya isinya air atau cairan atau nanah gitu. Jadi kita bisa membedakannya dari situ sih saat kita palpasi. Kalau saat kita secara mata aja kan kita nggak kelihatan ya, cuman kita ngelihatnya, oh ada benjolan nih gitu. Tapi saat kita raba kita bisa ngebedain, ini benjolannya isinya cairan atau jaringan ya atau massa ya, massa padat ya gitu. Balik lagi ke inspeksi leher, selain warna kita lihat untuk lehernya simetris atau tidak. Lalu ke palpasi. Ini lebih ke, tiroid ya atau, kelenjar tiroid. Jadi cara palpasinya, kita berdiri di belakang si pasien tersebut,
Jadi kita merabanya dari belakang, pertama dari bawah leher dulu. Kita dari bawah leher, dari sini rahang bawah, kita palpasi ke arah depan, dari ke arah depan. Selanjutnya kita turun ke bawah, lalu ke tulang yang ada di leher sini. Kita raba. Nah, saat kita meraba bagian tersebut, apakah ada benjolan yang kita deteksi atau tidak? Selanjutnya, apakah ada rasa nyeri atau tidak saat si pasien kita melakukan perabaan gitu. Nah, kalau misalkan ada pembesaran atau ada massa, biasanya teraba sini lalu ke bawah. Nah, itu kelenjarnya beda-beda sih. Biasa ada yang kelenjar tiroid atau kelenjar hipertiroid. Kelenjar, apakah dia kelenjar tiroid atau dia kelenjar getah bening biasa gitu. Tapi biasanya kalau tiroid itu dia biasanya pembengkakannya di daerah leher tengah sini. Jadi kalau di daerah sini, nah itu kalau misalkan terabanya kok ada ya tapi satu-satu gitu rasanya. Nah itu kita tinjau lagi sakit nggak ya kalau misalkan kita pencet-pencet, lalu kita bandingin kiri kanan. Ini kayaknya kalau yang ada sih di dua-duanya, berarti itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kayaknya adanya cuma yang ada di kanan doang, itu kayaknya sakit. Nah itu mungkin ada pembengkakan dari kelenjar getah bening. Pembengkakan kelenjar getah bening pun sebenarnya eh, kebanyakan itu adalah tanda infeksi. Jadi memang waktu itu sih kayak saya sempat bahas di bagian apa ya? Pokoknya sempat di anatomi dan fisiologi, tapi saya lupa di bagian mana. Saya sempat bilang kalau ada infeksi atau kita lagi batuk pilek atau ya, pokoknya ada infeksi apapun, pasti kelenjar getah bening kita itu membengkak karena infeksi tersebut itulah yang pertama kali menyerang kelenjar getah bening. Jadi dia dengan kompensasi dari tubuh kita atau respon dari tubuh kita itu pertama kali adalah menyerang si kuman tersebut dengan pembengkakan si kelenjar getah bening tersebut. Jadi kalau misalkan lagi batuk pilek atau lagi demam, terus kayak tiba-tiba ngeraba kok ada benjolannya di daerah leher sini atau di sini. Tapi nanti hilang timbul nih kalau misalkan udah sembuh, dia nggak ada lagi. Nah itu berarti memang pembengkakannya karena saat infeksi aja. Tetapi yang harus diwaspadai adalah kalau saat tidak lagi batuk pilek, tapi diraba kok ada benjolannya nggak hilang-hilang, terus kok kayaknya rasanya makin besar. Nah, itu yang harus diwaspadai. Seperti itu. Nah, ini ya contohnya. Jadi tadi dari belakang sini ke depan, lanjutnya ke bawah ke tulang ini, tulang yang ada di sini, leher sini. Selanjutnya kita masuk ke rongga dada atau bagian dada. Nah, ini pertama kita lihat juga dari inspeksi untuk dadanya seperti apa. Saat pasien bernafas, dia simetris atau tidak pergerakannya. Maksudnya dada kanan dan kiri itu saat dia bernafas kan biasanya dia naik turunnya itu bersamaan ya. Itu berarti dia simetris, tapi kadang ada beberapa pasien yang pas saat bernafas itu dia tertinggal gitu, dada yang sakitnya gitu, jadi nggak simetris. Selanjutnya kulit dan dinding dadanya seperti apa, sama warnanya, apakah ada lesi yang bisa terlihat atau tidak. Lalu untuk frekuensi irama pernafasan sih kita sudah bisa nilai di tanda-tanda vital ya. Nah selanjutnya untuk palpasinya, ini nggak usah. Untuk palpasi, kita lihat pergerakan dinding dada itu bisa kita rasakan juga dengan cara pertama kita tempelkan telapak tangan kita di dada pasien. Terus kita minta pasien itu untuk bernafas, kita kita rasain saat bernafas pergerakannya gimana, simetris atau tidak. Lalu kita palpasi juga bagian dadanya, apakah ada massa atau tidak. Kita palpasi, kita pegang, kan di dada itu kan dia ada tulang-tulang rusuk. Nah, itu kita boleh raba di antara tulang-tulang rusuk tersebut apakah ada massa yang terdeteksi atau tidak. Lalu kita juga bisa nilai perkusi paru. Tapi ini sebenarnya nggak wajib sih untuk dilakukan. Kita ketuk ya tadi si paru dada pasien tersebut. Nah, ini dari atas. Dan kita ketuknya juga di antara tulang rusuk.
kita ketuk, apakah dia suaranya sonor atau tidak. Kalau dia sonor berarti itu normal suara paru-paru gitu. Nanti kalau di rumah boleh dicoba. Kalau misalkan ada keluarga atau ada anak yang bisa jadi pasien percobaan gitu, boleh diketuknya itu di antara tulang rusuk di tengah-tengahnya, ketuk. Jadi dia tuh kayak bunyinya tuh kayak duk 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 duk. Nah, itu dia normal tuh berarti dia sonor gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia bunyinya kok kayaknya ini ya, kayak lebih berat gitu. Nah, itu curiga ada sesuatu gitu. Apakah ada massa atau dia udaranya terkumpulnya banyak di dalam paru-parunya gitu. Tapi ini nanti nggak wajib dilakukan deh untuk yang perkusinya ya. Jadi kalau untuk dada inspeksi palpasi aja. Perkusi sih nggak wajib dilakukan, boleh dilakukan, boleh enggak. Selanjutnya auskultasi ini nggak usah karena menggunakan stetoskop. Kalau ada yang punya sih boleh dicoba di rumah, nanti masing-masing dengan stetoskop didengerin di daerah dada saat si pasien bernafas. Nah, itu kedengeran suara nafasnya seperti apa dan juga suara denyut jantungnya seperti apa. Selanjutnya perut atau abdomen. Ini juga kita bisa lihat yang pertama dari dari abdomen kita melihat dulu nih, bagian abdomen ini dia punya bagian-bagian, di mana yang namanya ada kuadran 1 atau kanan atas, lalu kuadran 2 atau kanan bawah, lalu kuadran 3 kiri atas, kuadran 4 kiri bawah. Nah, ini adalah letak organ berdasarkan dengan angka. Jadi kalau di organ 1 dan 3 atau dia di ini ya namanya hipokondrium daerah hipokondrium, atau nggak usah deh, hafalinnya ininya aja. 1 dan 3 ini dia biasanya ada daerah daerah 1 ini adalah daerah kanan atas. Di mana daerah kanan atas ini adalah tempatnya organ hati. Jadi, kalau misalkan ada pasien atau keluarga yang mengeluhkan nyeri di perut kanan atas, itu bisa cenderung karena lambung ini ada di daerah 2 ya, atau bisa juga karena hatinya. Tapi itu kita bisa lihat lagi ya, kalau misalkan dia nyerinya seperti melilit gitu-gitu tuh biasanya kecenderungan lambung. Karena nyeri lambung ini memang sebenarnya bisa meluas gitu, nggak cuma di daerah yang lambungnya aja, tapi dia bisa ke daerah yang kelima atau bisa juga ke-4, ke-6, bisa ke-3 juga. Nah, tapi kalau misalkan sudah ada nyeri di bagian yang daerah 1, tapi juga disertai dengan kulitnya tampak kuning, matanya tampak kuning, nah itu bisa dicurigai mungkin ada sesuatu nih di bagian hatinya, gitu. Kalau untuk bagian 3 ini adalah organ limfe. Bagian kandung empedu itu di 6 sama 2, tapi karena kandung empedu ini posisinya itu di belakang organ hati ya, organ hati itu kan besar. Jadi sebenarnya nggak teraba atau nggak terasa kalau misalkan kita lakukan pemeriksaan. Hanya bisa terlihat kalau misalkan kita lakukan pemeriksaan USG gitu. Jadi kalau ini nggak usah nggak usah diiniin. Kalau kandung kencing, nah kandung kemih itu di daerah nomor 8. Ini yang bisa kita nilai juga kalau kita mau palpasi atau perkusi, bisa kita praktekkan. Kalau saat dipalpasi, kita tekan atau kita raba daerah sini, apakah si pasien ada refleks mau berkemih atau enggak, atau mau merasa mau pipis atau enggak. Nah, berarti saat kita tekan, kalau dia ada refleks mau pipis, berarti memang kandung kemihnya lagi terisi, gitu. Selanjutnya kalau kita perkusi juga yang tadinya timpani, ini kan organ berongga di daerah perut sini, saat kita ke sini ternyata isinya kok berubah ya bunyinya jadi dung 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 gitu, eee, jadi kayak lebih berat gitu, jadi sonor. Nah, ini berarti ada cairan di dalamnya. Berarti si pasien tersebut lagi nahan pipis atau memang lagi terisi nih kandung kemihnya, gitu. Untuk daerah 7 ini adalah, usus buntu ya yang biasanya mungkin ada, keluarga atau teman atau, eee kenalan yang pernah operasi usus buntu. Nah, ini biasanya lukaannya di daerah, perut bagian 7 sini. Untuk yang lainnya nggak usah karena, nggak terlalu diiniin. Nah, untuk perut sendiri yang kita lihat pertama dari inspeksi. Tadi udah tahu, bagian-bagiannya kanan atas, kanan bawah, kiri bawah. Dari kita lihat,
organ perut tersebut, kita lihat juga kulitnya, warna kulitnya seperti apa, apakah normal atau tidak, lalu apakah ada lesi atau luka atau tidak, apakah ada scar. Scar itu kayak bentuk bekas luka ya, atau bekas luka operasi juga bisa, kayak tadi operasi buntu atau operasi sesar atau operasi biasanya miom gitu, yang operasinya dia besar gitu, ada nggak bekas luka operasinya. Lalu apakah ada apa namanya, strie, biasanya pada wanita ya, apalagi wanita hamil, nah itu bisa kelihatan ada strie atau dia kan peregangan pada kulit ya karena kondisi kehamilannya, jadi kulitnya lebih meregang, jadi dia ada kayak garis-garis strie gitu. Itu aja sih kalau untuk, inspeksi pada perut. Selanjutnya pada palpasi, ini auskultasi nggak usah karena menggunakan stetoskop. Kita kalau secara teori aja, kalau di auskultasi ini, kita bisa mendengar bising usus dan juga mendengar, apakah ada, bunyi-bunyi tambahan yang bisa terdengar di daerah perut. Karena sebenarnya bunyi tambahan itu nggak normal gitu, kalau di daerah perut yang bisa terdengar itu hanya bising usus aja. Jika ada bunyi, tambahan lain, itu dia berarti contohnya berarti dia tidak normal bunyinya, tuh. Selanjutnya kita ke palpasi perut. Palpasinya kita lakukan di semua kuadran perut, jadi 4 kuadran tadi kita lakukan palpasi, kita tekan di masing-masing bagian perut ya, contohnya ini perut ya, contoh. Kanan atas kita tekan, kita lihat, kita nilai si pasien tersebut ada nyeri atau enggak saat kita tekan. Biasanya kelihatan dari ekspresi wajah si pasien tersebut, lalu balik kita pindah ke kiri atas, ke kiri bawah, kanan bawah. Selanjutnya bisa kita lihat juga apakah ada massa atau enggak. Jadi kita raba dari bawah ke atas, kita kita tekan, terus kita tekan-tekan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, raba massa atau enggak. Selanjutnya kita coba juga di yang sebelah kiri, ada massa atau enggak, gitu. Itu aja untuk palpasi abdomen. Selanjutnya perkusi, ini dilakukan di mana kita ngelihat apakah saat perkusi ini dia itu tadi bunyinya timpani atau enggak. Dan, perkusi kandung kemih aja sih yang penting itu kalau misalkan kita perkusi kandung kemihnya dia ada berubah warna atau berubah, suara atau enggak. Yang lainnya nggak usah. Nah ini inspeksi, kita lihat kondisi perutnya, warna kulitnya, ada lesi atau enggak, ada jijas atau enggak. Auskultasi tidak usah, lalu perkusi bagian perut bisa, kita dengar suaranya timpani atau enggak, lalu palpasi ya. Sebenarnya untuk palpasi sendiri tangannya boleh 2, boleh 1, jadi 1 pun nggak masalah. Yang penting palpasinya itu di seluruh kuadran atau di keempat bagian perut tersebut, tuh. Oke. Nah, untuk, bagian kaki itu sebenarnya sama dengan bagian kepala ya. Kita lihat aja kaki dan tangan ya, kita lihat, warna kulitnya seperti apa. Selanjutnya apakah ada jejas pada kaki atau enggak, ataukah ada, bercak-bercak kemerahan atau tidak, ataukah ada luka-luka atau tidak, ataukah ada edema atau tidak, atau bengkak atau enggak pada kaki. Jadi secara keseluruhan sebenarnya untuk tangan dan kaki itu kita bisa lihat dari pemeriksaan kulit, gitu. Karena untuk pemeriksaan fisik lainnya tuh nggak ada, cuman tampak kita lihat inspeksi aja, dan untuk palpasinya itu kita lihat aja kita raba aja apakah ada bengkak atau enggak, atau ada massa atau enggak. Itu aja sih kalau untuk, tangan dan kaki. Oke, sekian untuk pemeriksaan fisik. Apakah ada yang ingin bertanya? Selamat malam, Bu Nadia. Iya, selamat malam. Bu, kalau misalkan kita melakukan penekanan pada perut bagian atas, kemudian ada bunyi, Bu. Bunyi seperti air bergemuruh seperti itu. Apakah itu bagian daripada penyakit atau pembuangan yang belum terbuang atau bagaimana tuh, dokter? Terima kasih. Oke. Itu saat kita tekan aja gitu, maksudnya ada bunyinya, kedengaran bunyinya? Ya, bunyinya seperti air kencang gitu.
seperti Oh, air oke. gitu, kenceng nggak airnya di bagian Oke. atas itu, kemudian dia turun ke bawah. Oke. Sebenarnya untuk, bunyi perut itu, sorry, bunyi bising usus itu sebenarnya seperti itu, bunyinya kayak air gitu bergemuruh. Tapi, ada memang beberapa yang bisa kita dengar dengan stetoskop, tapi ada juga beberapa yang, tanpa kita dengar stetoskop juga itu kedengeran gitu. Nah, ini kalau misalkan saat kita nggak tekan pun dia ada bunyi atau saat kita tekan aja dia ada bunyinya? Halo? Iya iya iya, Saat ditekan sorry, saat, nggak ditekan itu dia tetap ada bunyinya atau pas kita tekan aja dia ada bunyinya? pas kita Oh, tekan pas tuh kita ada tekan. bunyinya. Kita tekan ada bunyinya gitu. Oke. Nah, itu sih, bisa jadi kemungkinan karena lagi ada proses pencernaan makanan sih, kalau bunyinya yang seperti bergemuruh gitu ya. Karena biasanya kalau bunyi-bunyi yang abnormal itu adalah yang kita temukan bunyi jantung di daerah perut, gitu. Itu sih yang biasanya, tapi kalau kayak bunyi air bergemuruh, itu atau bunyi yang kayak, kalau kayak kita kayak kelaparan gitu ya, kerucuk gitu. Nah, kalau walaupun tanpa stetoskop tapi kita bisa dengar, itu sih sebenarnya masih normal. Mungkin itu lagi ada pengosongan lambung atau justru lagi pencernaan makanan, gitu sih. Baik, Selama terima kasih. selama dia nggak ada nyeri, misalkan dia kita tekan tapi bunyi tapi nggak ada nyeri sih itu sebenarnya nggak masalah. Bu dokter mau tanya Bu dokter. Ya, silakan. Bu dokter untuk area abdomen yang nomor 2, yang Oh ya? area lambung ya, Iya. tengah itu, abdomen Iya. itu jika kita tekan seseorang, terdapat termasuk kena sindrom darah tinggi atau gagal jantung. Nomor 2. Ini kenapa ya? Kalau Eee, di titik tekan, ada sebagian orang itu terasa itu kayak ada detak jantungnya. Oh, oke, Seperti ya. detak jantung. Jadi pas waktu ditekan itu kayak jari itu kayak naik turun kayak orang gagal jantung. Mhm. Apakah dia itu termasuk mempunyai kelainan jantung atau apa namanya, darah tinggi? Kadang darah tinggi pun juga seperti itu. Kadang Mmm, sih. oke. Kalau ditekan apa dia kayak ada pergerakan gitu ya maksudnya? Bukan kayak gerak jantung gitu loh, naik turun sesuai irama jantung. Ada Oke. Sebenarnya sih kalau misalkan kita lihat lagi sih kondisi si pasien tersebut. Kalau dia cenderung bentuk tubuhnya kurus gitu maksudnya, memang dia akan terlihat tuh gerakan detak pergerakan jantungnya gitu. Jadi bukan cuman kelihatan saat dia bernapas aja, tapi saat dia, jantungnya berdetak itu ada getarnya juga gitu, itu bisa kelihatan. Tapi kalau misalkan ada nyeri atau ada yang lainnya, ya itu mungkin bisa dicurigai sih, ada sesuatu gitu, ada kelainan di daerah situ atau di daerah jantungnya. Karena beberapa pasien jantung pun keluhannya itu sebenarnya bukan nyeri dada, tapi adalah nyeri di ulu hati, gitu. Permisi tanya dokter. Iya, silakan. Dokter, untuk materi ini kan berkaitan dengan nanti ujian praktek pemeriksaan Iya, fisik. oke. Karena materinya itu tadi saya melihat dari awal itu kan mulai dari inspeksi sampai terakhir tadi itu kan sebatas pemeriksaan ya dokter. Jadi Iya. kalau nanti mungkin di materi yang beda lagi yang di akupunktur itu kan nanti pemeriksaannya itu mulai dari awal sampai akhir sama kayaknya inspeksi sampai terakhir, tapi kan nanti ada kesimpulannya yaitu kesimpulan tentang diagnosa di apa namanya
didiagnosa bukan yang di medis gitu ya dokter. Jadi kalau fisik yang di sini nanti hanya sebatas pemeriksaan aja dokter ya, tidak sampai ke kesimpulan ya. Oh iya kok, pemeriksaan aja. Oh, baik dokter. Jadi ngapalin yang tadi itu aja dokter ya. Iya. Baik dokter, terima kasih. Iya, sama-sama. Pengisian lembar pasien gitu ya dokter. Kenapa? Semacam pengisian lembar pasien, kemudian kita lihat, kemudian kita catat di lembar pasien gitu ya. Untuk nanti ujiannya maksudnya ya. Oh, kalau itu sih nanti nanti saya bicarain lagi sih sama Ibu Sumiati ya. Untuk kemarin sih baru pembicaraannya aja kan, untuk yang ujiannya kan tanggal 20, sama nanti sih akan ada materi video. Jadi biar lebih pas di rumah kalau misalkan mau latihan akan lebih gampang juga, bisa ada referensinya gitu. Jadi kalau misalkan sistematika ujiannya nanti saya coba ngomongin lagi sama Ibu Sumiati deh. Apa untuk pengisian lembarannya gitu maksudnya. Iya ya. Terima kasih dokter. Iya. Dok mau nanya nih dok. Iya silakan. Itu loh dok, itu kan kadang-kadang banyak kasus juga, itu tangan sama kakinya, tangannya itu sering berkeringat, itu termasuk ciri-ciri lemah jantung bukan ya? Oh, tangan keringat dingin gitu ya? Iya, enggak, kadang-kadang keluar keringat, kakinya juga ya. Oke. Sebenarnya sih ada beberapa kasus di mana itu sebenarnya nggak ada nggak korelasi, tapi ada juga yang berhubungan gitu. Contohnya kalau misalkan memang si orang tersebut cenderung yang memang gampang keringetan, itu sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tapi kita lihat lagi dia dia keringat dinginnya itu kalau memang lagi aktivitas kah atau nggak lagi ngapa-ngapain dia keringetan gitu. Kalau misalkan orang-orang yang kecenderungannya katanya ada gangguan pada jantung, itu biasanya kalau misalkan dia ada gejala lainnya gitu, nggak cuman dari keringatnya aja sebenarnya gitu. Dia pasti ada seperti nyeri dada, atau yang tadi saya bilang ada beberapa yang nyeri ulu hati, sampai dia keringat dingin, sampai dia keringetan tuh di tangan dan kakinya gitu. Tapi kalau misalkan kayak kita normal gini terus kita keringetan, itu sih sebenarnya enggak sih. Oke, Itu terima lebih kasih. lebih ke produksi keringatnya aja berarti yang berlebih. Gitu. Yang berlebih gitu ya. Oh iya, Iya. makasih. Itu dari paru-paru berarti ya dok? Oh enggak, dari kelenjar keringatnya aja. Oh gitu. Iya. Oh iya, terima kasih. Dokter, saya mau nanya dokter, maaf. Ya, silakan. Begini dokter, di sini kan yang hati itu terdapat pada 1 dan 2 ya. Ya. Nah, untuk penekanan itu, saya pernah mendengar kalau misalnya untuk penekanan itu di bawah iga itu, pas di bawah iga itu kalau sebelah kanan itu baru hati. Nah berarti kan posisinya di 4 itu ya, itu benar nggak ya dokter ya? Iya. Nah terus untuk ginjal itu di posisi mana itu untuk kita bisa nggak dengan penekanan gitu kita tahu bahwa dia ginjal itu bermasalah. Seperti itu. Terima kasih dokter. Oke, iya ini pertanyaannya bagus ya. Tadi kayaknya saya agak kelewat di bagian ginjal. Jadi gini, kalau untuk yang hati, memang dia di daerah 1 dan 2. Tetapi memang dilakukan pemeriksaan itu dia dari bawah, dilakukan perabaannya itu dia dari bawah di daerah 4. Kita memeriksanya itu dari bawah ke atas. Kita raba, kita tekan, seiring dengan si pasien tersebut kita minta tarik nafas. Jadi saat si pasien tarik nafas kita tekan, terus dia buang nafas kita lepas. Kayak gitu lagi, tekan, lepas. Jika saat kita tekan, kan dia posisinya berarti dia saat naik nafas. Kita berasa atau teraba lah ini si hatinya di tangan kita nih. Kok ada kayak keras-keras ya, hati itu kan keras ya dia konsistensinya. Nah itu berarti kita bisa curiga ada pembesaran pada hatinya. Itu yang untuk hati ya. Memang periksanya dari bawah itu benar Bu. Jadi ya untuk pemeriksaan perabaannya. Untuk yang ginjal itu sebenarnya organnya di belakang. Jadi tadi saya kelewat, cara meriksa ginjal itu dia dari belakang. Jadi pasiennya kita minta tiduran, terus kita minta miring dulu.
pertama kita minta dia duduk dulu, kita ketuk di daerah pinggang belakang, kanan dan kiri. Nah, itu bisa kita lihat. Kita ketuk, contohnya misalkan ini contohnya ini punggung ya, ini punggung, terus ini tangan saya nih. Kita tempelin tangan yang kiri di punggung si pasien, terus kita ketuk gini, tek gitu. Biasanya kalau memang ada orang pasien-pasien yang curiga ada gangguan di ginjal, loh ginjalnya bengkak gitu, nah itu dia akan ngerasa sakit. Jadi kita lakuinnya di kanan kiri pasien. Selanjutnya pasiennya kita minta tiduran, terus kita kita raba lah dari belakang. Jadi gimana ya contohnya? Misalkan ini bagian belakang pasien nih, yang tangan kanan saya bagian belakang pasien, ini tangan kiri saya nih bagian perut depan pasien. Kita agak tekan yang di bagian belakang, tapinya karena ginjal itu organ yang ada di belakang tubuh. Kita rabanya yang kita tekan tuh yang di atas, yang di bawah, yang tangan kanan, yang di tangan kiri ini kita untuk ini aja, untuk apa sih namanya, ngeraba, alas ya? Iya, alas aja gitu. Jadi kita tekan, kalau misalkan kita bisa ngeraba ginjalnya, dia tuh kayak apa ya? Dia kan sebenarnya nggak terlalu besar ya ginjal itu, tapi dia ada nyeri pas kita raba atau kita tekan, terus dia teraba nih di tangan kita. Nah itu berarti dia pembesaran. Tetapi kalau kita nggak ngeraba, itu berarti ginjalnya normal. Karena memang normalnya ginjal itu nggak teraba oleh tangan. Kalau dia teraba oleh tangan kita berarti ada pembesaran. Beda sama dengan si hepar tadi. Kalau si hati itu ada pembesaran, dia akan teraba sama ujung tangan kita. Tapi kalau dia nggak ada, berarti nggak akan teraba sama tangan kita. Gitu. Oke. Ya berarti memang betul ya di bawah IGA diperiksa. Iya betul. Makasih. Oke, Nah, untuk pemeriksaan nadi, pemeriksaan nadi kalau misalnya di akupuntur itu kan misalnya sebelah kanan itu paru-paru, limpa, ginjal. Sama dengan pemeriksaan nadinya dari kedokteran. Oh, oke. Sebenarnya sih agak sedikit beda sih kayaknya konsepnya. Kalau kita pemeriksaan nadinya itu general aja sih Bu, jadi secara umum gitu. Kita cuman menghitung dan meraba apakah si nadi tersebut kuat atau tidak gitu. Jadi mungkin kalau itu dia lebih spesifik ya mungkin organnya, tapi kalau kita secara general aja. Assalamualaikum Dok, mau tanya Dok. Terima kasih Dok. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Dok. Iya, Waalaikumsalam. Mau bertanya nih Dok, ini kan berhubungan dengan palpasi juga. Ya. Saya sering karena saya dunia pijit nih. Saat ada perabaan di bagian punggung belakang di jalur tendon 2. Nah, itu teh kalau lambungnya bermasalah, itu saya sering perhatikan itu di jalur sebelah kirinya mengeras gitu Dok, di lumbalnya. Bagian kiri, di lumbal kiri. Iya. Terus kalau yang agak pengaruhnya ke usus besar, biasa BAB itu lumbal kanan yang mengeras. Diagnosa saya sudah benar atau belum ya Dok kira-kira? Kalau itu secara palpasi seperti itu. Oke. Lumbal kirinya itu di bagian mana nih? Di jalur tendon besarnya Dok. Kalau kita di akupuntur tuh di shiatsu itu jalur 2 sebutnya. Oke, bentar. Mungkin saya coba cari gambarnya dulu ya, soalnya agak. Itu jalur satunya kan sisi kiri kanan tulang punggung. Jalur 2-nya itu otot yang tendon besarnya. Bentar, jalur. Oh, bentar ya. Atau Bapak ada gambarnya nggak? Soalnya kalau saya masih belum bisa kebayang nih. Boleh mungkin kalau saya kan kena gunakan perabaan ya Dok. Jadi biasanya itu jalur kiri kanan dari atas sampai pinggang itu yang mepet ke tulang punggung.
Itu saya Oke. gunakan Oh, dengan sudut jalur 1 itu. oh, yang di dekat berarti Di yang lo agak tengah yang ya? keluar foramen, Dok. Heeh, yang tengah Nah, gitu ya? Saya tengah dekat tulang punggung ya? nah, itu kan foramen yang jalur Oh, satunya kiri kanan. oke, Nah, itu bergeser oke, sedikit satu jari itu kan ada tendon besar tuh. oke, Nah, oke. biasanya itu untuk palpasi yang Mhm, sering terjadi di pengalaman klien, mhm. itu kalau lambungnya bermasalah itu mengeras di jalur lumbalnya gitu. Oh, berarti di bawah ya? Kalau di lumbainya berarti agak di bagian bawah Pinggang, iya jalur pinggang. pinggangnya. Oke. Sebenarnya sih, saya nggak bisa bilang itu tepat atau tidak ya, Pak. Karena memang pertama jalur sarafnya itu ke situ. Jadi bisa jadi memang kalau misalkan teraba di bagian situ dia akan mengeras dan nyeri kalau dia ada di Iya betul. bagian ada gangguan lambung gitu. Dan yang tadi kalau misalkan dia gangguan usus besar yang sebelah kanan, karena memang jalur sarafnya seperti di daerah situ sih gitu. Jadi sebenarnya kalau saya nggak bisa bilang, eee, itu tepat atau enggak, tapi memang mengarahnya ke daerah sana sih gitu. Berarti Karena masih memang ada satu jalur sarafnya, mendekatkan iya. ke sana ya, Dok? Iya, iya betul. Terus satu lagi, Dok, ini kalau lambungnya sudah bermasalah berat, Mhm. klien itu berdiri salah, bungkuk salah, tiduran juga salah gitu. Semuanya rasa sakitnya ngumpul di pinggang kayak semacam kayak mau patah gitu pinggangnya itu. Mmm, iya iya. Memang iya sih kalau misalkan, memang orang-orang yang dengan permasalahan lambung yang sudah kronis atau udah lama itu, cenderungnya adalah, curiganya kalau kita, dari medis ya, ada perlukaan di bagian lambung. Di mana kalau perlukaan di daerah lambung itu pasti rasanya nyerinya nyeri hebat gitu ya. Nah itu yang Oh, itu membuat udah ada perlukaan di lambung kalau gitu ya, Dok ya? iya, kalau apalagi kalau misalkan dia udah kronis gitu ya, curiganya itu udah ada perlukaan di daerah lambung, gitu. Jadi kan dia sakitnya udah menetap, nggak cuman hilang timbul, kalau yang orang-orang yang sakit lambung itu kan biasanya dia hilang timbul ya, apa, dengan obat atau dia itu bisa hilang. Tapi kalau orang-orang yang dengan MA kronis, biasanya dengan obat tablet gitu biasanya dia nggak hilang juga, gitu. Itu curiganya sih udah ada perlukaan sih di daerah lambungnya berarti, gitu. Iya, Dok. Terima kasih banyak, Dok, atas Oke, pencerahannya. sama-sama, terima kasih. Tanya dokter, Iya, Ya, silakan. silakan Bu. tanya Ibu tentang mata tadi, pemeriksaan di mata. Oh, iya. Matanya nampak merah seperti ada lemak gitu. Di mananya, sorry? Matanya merah, Heeh, seperti kadang ada kayak berlemak gitu di matanya. mhm. Itu apakah itu penyakit mata dan juga punya kantong mata? Apa mata itu yang sakit, mata itu sendiri yang sakit atau penampakan dari organ lain? Oke. Matanya merah, terus ada kayak berair gitu ya maksudnya? Oh, bukan berair, kayak berlemak. Ada berlemaknya. Mmm, ada kayak kotorannya gitu atau Selaput, yang biasanya kayak oh, selaput. ada selaputnya, Iya, oke. selaput Lalu putih itu Dok, biasanya kayak oh, kayak lemak itu. iya iya Menebal iya. itu bisa lama-lama nanti bisa tebal. Itu Oh, bukan kata oke. ya, itu penebalan karena lemak ya. Oh ya, seperti itu, kayak bukan katarak katanya, kayak berlemak gitu. Di daerah dalam matanya ya? Ya, Biasanya di pinggir itu yang mata itu yang hitam, sebelahnya yang putih, mendekati putih. Oh, oke, iya iya iya. Kalau ya ada sih memang itu salah satu penyakit mata itu apa namanya, pterygium. Itu dia memang ada kayak daging tumbuh ya atau jaringan tumbuh di daerah Ya, betul itu itu Dok. tadi yang sebelahnya si mata kita yang hitam-hitam itu, gitu. Itu sebenarnya sih memang kalau untuk secara ini mengganggu ya gitu kan, mengganggu penglihatan juga gitu. Dan kalau misalkan dia bisa makin besar, itu, akan mengganggu penglihatan juga gitu. Jadi, itu salah satu penyakit mata sih memang. kalau yang kantong matanya itu, dokter, Kantong kantong mata di bagian mana Bu, mohon maaf? bagian bawah, Di kelopak sini ya, atau
Ya seperti Ada itu. ini apa? Ada Kak. Ah, Di sini. oh, kok apa kantongnya warnanya apakah ada keputihan atau gimana? Atau ada kayak kekuning-kuningan atau warnanya sama kayak kulit sekitarnya? Bersama kayak kulit sekitar. Oh, kalau itu nggak apa-apa sih. Oh, nggak apa-apa. Tapi itu loh, Dok, biasanya kalau udah itu kan nanti penebalan ya itu, Dok. Yang lemak itu nanti nanti kan dioperasi, dibersihkan, dikerok ya, Dok. Itu biasanya kadang tumbuh lagi loh, Dok. Iya, itu lemak bener itu lemak mata kulit bener. Ada Bu, ada Dok. Iya. Memang harus dioperasi yang itu betul. Iya Diangkat. benar memang. Iya, memang itu kecenderungannya kalau yang sifatnya gini kalau misalkan ini sih sebenarnya kasusnya kebanyakan ya. Saya nggak bilang semua orang yang punya benjolan itu pasti akan tumbuh lagi gitu, enggak, tapi kebanyakan. Kalau yang kayak tadi ada lemaknya itu di mata itu memang kecenderungannya dia bisa balik lagi karena ibaratnya kayak kita udah punya riwayat gitu. Karena kalau misalkan dia nggak salah satunya seingat saya itu faktor yang memperberat itu adalah kena paparan sinar matahari yang berlebihan. Gitu, atau mungkin dia kerja di luar gitu. Kurang tidur. Kalau saya bilang kurang tidur, Dok. Oke, iya Umumnya. Nah itu, jadi kalau misalkan setelah dioperasi terus ternyata masih dengan pola hidup yang sama, memang kecenderungan akan muncul laginya itu pasti ada gitu. Kalau kantong matanya tidak apa-apa ya, Dokter? Kalau kantong mata sih nggak apa-apa, selama dia warnanya saya masih sama dengan kulit sekitar, bukan yang kantong matanya yang kayak warnanya kekuningan atau kayak dia warnanya beda atau nggak ada benjolan ya, kalau bisa diraba tidak ada benjolan di dalamnya, itu sih sebenarnya nggak apa-apa. Oh, terima kasih, Dokter. Boleh satu lagi, Dokter? Oke, boleh silakan. Ya, yang di itu, yang di nomor 2 itu tadi, kalau kita raba seperti ada benjolan itu apa ya, Dokter? Di daerah perut ya? Di nomor 2. Ada benjolan. Benjolannya seperti apa? Maksudnya keras kah atau dia apa namanya kayak konsistensinya lunak gitu? Oh, dia keras. Keras. Ya. Ada sakit gitu atau ada keluhan lainnya enggak? Tidak ada. Enggak ada ya? Makin besar atau enggak? Oh, tidak cuman seperti itu aja. Oh, cuman ada benjolan aja. Sekitar sebesar telur puyuh lah. Oke. Kalau memang teraba ada benjolan itu sebenarnya berarti perabaannya nggak normal ya gitu. Maksudnya wajarnya di daerah perut nomor 2 itu dia nggak ada benjolan gitu. Dia hanya karena itu organ lambung, jadi ya harusnya kosong gitu. Maksudnya saat kita raba tuh nggak ada teraba benjolan normalnya. Tapi kalau memang misalkan teraba ada benjolan, biasanya kita perhatiin apakah ada pembesaran atau tidak, ataukah dia ada sakit atau enggak. Kalau misalkan itu ada perubahan warnanya atau enggak. Kalau misalkan ada ketiga ciri-ciri yang tadi, lebih baik sih diperiksa aja gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Dok, mau nanya lagi, maaf Dok. Ya, silakan. Itu kalau misalnya di perut itu suka muncul tiba-tiba kayak nongol gitu tuh. Benjolan tapi nongol terus hilang lagi. Nah, udah itu pertama. Dan kedua, kalau misalnya di ulu hati itu ditekan keras. Oke. Nah, kemudian mata. Kalau mata itu tidak segar ataupun keruh itu kenapa ya, Dok ya? Oh, yang terima kasih, putih-putihnya Dok. maksudnya. Iya, yang putih-putihnya itu. Kusam gitu matanya. Terima kasih, Dok. Oke, sebenarnya kalau benjolan yang di perut hilang timbul, itu
eh, apa namanya, harus diperhatiin dulu sih, dia biasanya timbul saat apa dan hilangnya saat apa gitu. Kalau misalkan, eee, karena ada beberapa tumor yang memang dia bisa hilang terus dia bisa timbul gitu, tapi kalau balik lagi kalau misalkan sifatnya tumor atau massa gitu, dia ada benjolan, dia apa, konsistensi jaringannya kan beda-beda isinya gitu, ada yang cairan, ada yang padat gitu kan. Nah, itu harus dideteksi dulu sih dia hilang timbulnya itu saat kapan, gitu. Terus kalau dia perabaan keras di daerah lambung, sebenarnya itu masih nggak masalah selama nggak ada kayak nyeri, atau nggak ada jadi kan gini, semua sih balik lagi ke kondisi tubuh seseorang. Karena ada beberapa yang, mungkin orang-orang yang cenderung tubuhnya gemuk, kalau kita raba itu dia akan lebih lunak gitu ya, kita raba perutnya. Tapi kalau untuk orang yang biasanya cenderung kurus, kok terabanya agak keras ya, karena memang, di daerah situ selain lambung juga itu kan dia dilapisin sama masih ada, tulang dada kita, atau diafragma kita juga masih ada. Jadi mungkin yang kita raba itu memang bukan spesifik lambungnya, tapi dari diafragmanya atau dari tulang dadanya. Jadi mungkin perabaan kerasnya di daerah situ. Selama nggak ada keluhan lain seperti ada benjolan, seperti ada sakit, nyeri, dan yang lain-lainnya itu sebenarnya masih tidak masalah, gitu. Kalau untuk yang mata agak keruh gitu ya di bagian putih-putihnya, klera, itu biasanya kecenderungannya sih karena debu ya atau kotoran, kotoran udara gitu. Kalau misalkan dia nggak mengganggu, biasanya sih masih belum mengganggu penglihatan, karena itu, lebih ke karena kotoran aja. Tapi kalau misalkan dia udah mengganggu penglihatan sih menurut saya harus dicek juga, karena takutnya dari, debu tadi atau dari yang kotoran tadi, bisa menimbulkan infeksi gitu. Itu sih paling. Kalau misalnya kalau debu kan berarti mah dia ketika dibersihkan hilang gitu ya. Tapi jernih lagi. Nah, ini mah enggak gitu. Jadi setiap saat tuh tidak segar gitu matanya itu tuh. Padahal dia biasa aja gitu. Itu kenapa? Makanya saya bingung. Oh, oke. Kalau misalkan jadi memang nggak semua mata atau sklera orang itu dia putih jernih gitu sih. Kalau misalkan dia ada kayak kelihatan urat-uratnya gitu kan ada kadang ya, kelihatan urat yang kayak merah-merahnya atau kayak ada keruh-keruhnya, selama nggak ada keluhan lain sih sebenarnya itu nggak masalah, gitu. Oh, Kecuali gitu. disertai itu dengan gangguan penglihatan kah atau ada infeksi kah, nah itu yang baru dicurigai gitu. Tapi kalau misalkan selama dia bukan kuning ya, tapi kalau dia kuning kan Bukan. kelihatan banget sih ya, heeh. Iya, Tapi bukan. kalau dia kayak kelihatannya agak keruh dan kayak ada urat-uratnya gitu di mata, itu selama nggak ada keluhan lain sih nggak masalah. Atau dia bukan ada yang kayak perdarahan gitu, biasanya kan ada yang bercak merah di mata, itu ada Iya. beberapa orang yang kayak gitu. Nah itu selama nggak ada gangguan penglihatan sih itu nggak masalah juga sebenarnya. Oh, gitu. Oke, terima kasih, Dok. Oh. Ya, silakan Bu, barangkali ada yang bertanya. Ya, halo, Dokter. Ya, halo. Ini kalau mata itu kalau kena panas itu keluar air terus dan penglihatan itu kurang jelas. Yang kedua itu kalau jari itu nggak bisa lurus lagi, terus bengkok, itu jari yang paling ujung semua jari 10 itu. Oke. Mata ya? Kalau kena panas, kena paparan sinar matahari gitu atau gimana? Oke. Itu sih biasanya ada beberapa faktor ya kalau kayak gitu. Pertama bisa karena faktor alergi, faktor cuaca juga gitu. Kalau misalkan memang setiap terkena paparan sinar matahari dia selalu berair, tapi dia nggak ada, maksudnya matanya nggak merah, nggak nyeri atau nggak sakit, nggak gatel, berarti itu kayaknya sih faktor cuaca aja atau alergi.
Tapi kalau misalkan disertain dengan keluhan lain, itu takutnya bisa ada infeksi lain, atau bisa juga karena matanya memang apa cenderung produksi air matanya jadi berlebih gitu. Itu sih paling. Tapi kalau misalkan nggak ada keluhan lain sih nggak masalah. Kalau yang kedua tadi, sorry, jari ya? Itu awalnya ada kecelakaan kah atau gimana? Nggak ada, tapi dia kurang gerak lah. Itu macam bengkak-bengkak, seperti bengkak-bengkak, tapi tak terus untuk gerak. Jadi bisa lurus lagi. Oke. Jadi kalau jari itu memang curiga dia bengkok terus dia nggak bisa digerakin, pertama karena pertama pasti ada faktor ininya nih, ada faktor eksternalnya nih. Misalkan itu tadi awalnya dari bengkak. Bengkak terus kan jadinya kita mungkin karena bengkak tersebut kita jadi nggak ngegerakin banyak ya. Nah, dengan kondisi yang kayak gitu, otot-otot yang ada di jari atau di jari tersebut itu bisa ini, jadi mengecil atau jadi namanya, hipertrofi gitu. Jadi, eee, karena nggak digunakan atau jarang digunakan, nah itu jadinya bukan mengkerut sih, lebih ke apa ya, eee, ya jadi lebih sulit jadi nggak bisa digerakkan sih namanya, jadinya kayak kaku gitu. Nah, tapi sebenarnya itu, pernah coba untuk fisioterapi atau terapi lain nggak? Sudah sering terapi macam urut apa itu. Mmm, oke, tapi nggak ada patah ya waktu pertama itu? Maksudnya, Nggak ada. pernah Itu patah atau enggak, itu semua jari itu 10 jari itu mhm? yang ujung-ujung sekali itu semua bengkok, bisa gerak lurus. Oh, semuanya? Bukan cuma satu jari aja? Oh, ada penyakit penyertanya nggak? Maksudnya, kadang ada misalnya ada beberapa kasus soalnya kayak gitu. Kalau dia ada penyakit-penyakit radang sendi, itu biasanya ada yang kayak gitu soalnya. Itu dari salah satu penyebabnya. Heeh. Kalau misalkan dia ada penyakit penyerta lain sih bisa jadi. Oh, saya kira soalnya tadi cuma satu gitu. Kalau cuma satu sih mungkin karena itu, tapi kalau misalkan ke semuanya, curiganya sih mungkin pertama kali dia sebenarnya ada radang sendi kali. Ada radang sendi tapi mungkin enggak berobat atau enggak diterapi dengan tuntas, jadinya sendinya ini, rusak kalau kita bilang ada gangguannya gitu. Jadi itu, biasanya memang sendi jari atau sendi jari tangan atau jari kaki, tapi memang paling banyak kalau radang sendi sih di tangan dulu sih. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Dok, mau nanya lagi dok. Iya, silakan. Dok, saat pemeriksaan fisik itu kan ada tahapan-tahapannya. Yang saya tanya itu ketika tahapan-tahapan itu apakah dilakukan ada prosedurnya ini dilakukan ketika dia berdiri, duduk atau berbaring. Nah, itu bagaimana? Oke. Ya, ini untuk ini juga ya nanti pas ujian ya. Oke. Jadi kalau untuk tahapannya saat pertama kali kita periksa ke pasien, kan pasien pasti dalam keadaan tiduran ya dari kita periksa. Saat pasien datang gitu, contoh skenarionya kita pasien datang, kita minta pasiennya untuk tiduran, kita periksa dari warna kulitnya pertama tadi, kepalanya, matanya gimana, hidung dan wajahnya seperti apa. Itu semua dalam kondisi tiduran. Sampai tahap di mana kita periksa ginjal. Jadi semua itu tiduran sampai kita ginjal tadi. Ginjal baru kita minta pasiennya untuk duduk. Yang tadi saya terangin kayak kita ketuk di kanan kiri, pinggang belakang di kanan dan kirinya. Terus udah selesai diketuk itu, pasiennya kita minta tiduran lagi. Udah sampai seterusnya sampai yang pemeriksaan abdomen terakhir dan pemeriksaan kaki dan tangan juga sih sebenarnya tiduran aja sih. Jadi cuman diminta duduk saat kita periksa ginjal aja. Oke. Nah, ternyata hanya langsung berbaring aja ya. Iya.
Sebenarnya saat kita periksa dada, kita tempelin tangan, itu boleh sambil duduk, tapi tiduran pun nggak masalah. Jadi senyamannya aja. Yang penting kita bisa melakukan pemeriksaannya dengan kitanya enak juga gitu posisinya. Kalau kita meminta pasiennya duduk pun kan sebenarnya lebih enak ya, bisa hadap-hadapan gitu kan, karena kan kita menempelkan tangan kita nih ke dada si pasien. Tapi kalau kita saat si pasien tiduran aja kita bisa, itu kita hanya merasa ya udah nggak masalah gitu, nyaman-nyaman aja dan pasiennya juga ngerasa nyaman, itu sebenarnya nggak masalah. Oke. Terima kasih, Dok. Oke, sama-sama. Silakan Bapak dan Ibu, waktunya masih lumayan panjang. Nanya lagi lah. Oke, silakan. Dok, untuk pemeriksaan itu yang sering gampang itu kan yang nomor 2 itu ya yang pas ulu hati. Nah, yang lainnya itu kan tulang iga tuh ya. Tulang iga kan pemeriksaan di situ. Apakah itu bisa di tulang iganya itu atau gimana ya? Kan mereka kan ketutupan organ itu kan ketutupan tulang iga ya, Dok? Iya, betul. Untuk yang pemeriksaan perut sih sebenarnya yang penting sih cuman di bagian 4 itu aja sih. Kalau untuk yang tulang iga itu nggak usah, nggak apa-apa karena kan sebenarnya yang mau diperiksa juga kalau nggak ada indikasi. Jadi kalau misalnya kita periksa tulang iga itu kan kalau misalkan kita curiga ada patah nih atau apa gitu. Tapi secara keseluruhan kita nggak melakukan itu ke semua orang gitu. Jadi yang kita lakukan hanya yang pemeriksaan perutnya aja, yang inspeksi dan yang palpasinya aja di 4 perut 4 kuadran. Itu aja sih. Yang tengah, samping-samping, atas gitu ya? Iya. Bawah, oke. Terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu yang lain. Halo, Dok. Halo, ya. Ya, mungkin nanti untuk prakteknya ya tanggal berapa ya? Saya lupa. 20 ya jadi. Iya, 20. Hari apa itu? Hari Hari apa sih? Hari Rabu lagi? Oh, Rabu bukannya hari Sabtu itu? Hari Rabu. Iya, hari Rabu. Rabu ya? Iya. Oh iya. Oh, Rabu ya? Oke. Berarti nanti untuk angkatan 2 ya dipersiapkan ya untuk prakteknya seperti yang diterangkan sama Bu Dokter Nadia. Jadi nanti teman-teman akan mempraktekkan seperti hal yang sama ya. Tolong diperhatikan dan bila mana ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan gitu ya. Jadi untuk struktur atau urutannya gitu ya, mulai dari head to toe ya, Dok ya. Iya. Ya, Nanti seperti itu. boleh deh nanti saya kasih, kan tadi PPT-nya mungkin agak terlalu, tadi kan ada beberapa yang saya bilang saya nggak usah diperiksa, nggak usah dilakukan. Jadi nanti saya bikin rangkumannya aja, jadi biar lebih gampang untuk ngafalinnya. Alhamdulillah. Iya, seperti itu. Seperti yang kemarin angkatan 1. Jadi memang kami Dok. mulai dari prosedurnya gimana itu Bu Titi kalau praktek itu? Ya, nanti prakteknya gini, seperti yang angkatan 1 ini ada angkatan 3 yang ikut ya, nggak apa-apa boleh mendengarkan ya. Jadi untuk angkatan 1 kemarin itu memang kita nanti ujiannya itu satu-satu, jadi kita breakdown room ya, jadi tekniknya breakdown room. Jadi satu room itu nanti ada beberapa atau satu orang itu harus praktek. Misalnya Bu Ana mempersiapkan
orang, misalnya suaminya atau siapalah gitu. Nanti diperiksa di situ ya, misalnya mulai dari kepala misalnya sampai bawah lah gitu, sampai kaki gitu kan, head to toe kan seperti itu gitu ya. Jadi nanti dokter dan dia yang akan memberikan nilai bagaimana gitu untuk praktek yang disampaikan. Jadi nanti harus ada alat peraganya. Alat peraganya itu yang manusia gitu loh, seperti itu. Ya, nanti teman-teman tolong dipersiapkan ya. Untuk itu Jadi kita nanti pakai alat peraga ya? Ya? Jadi kita pakai alat peraga. Jadi kitanya pakai alat Bukan, peraga. manusia. Maksudnya ada suaminya misalnya. Nanti ya seperti itu. Ya, pakai senter, nanti senternya tunjukin nih loh, pakai misalnya dilihat di ininya apa namanya. Ya, terus kayak misalnya mau pakai stetoskop nggak apa-apa, itu kan hanya sebatas kita hanya kayak ini aja kan, bermain drama lah katakan gitu kan. Ini kan adegan. Ya. Kenapa? Kalau misalnya ini kan kita nggak diajarin pakai senter. Dan terus itu kan mata, stetoskop itu kan yang stetoskop itu kan yang berwenang kan hanya dokter. Iya, nggak apa-apa kalau memang ini kan kita kan lagi belajar medis dikit ya. Jadi apa namanya? Istilahnya intinya kita sekedar tahu ini kan kita kan anatomi fisiologi Bu Ana. Jadi kita harus fleksibel ya. Nanti untuk yang ujian akupuntur juga beda lagi. Itu ada palpasi, ada diagnosa gitu kan. Seperti itu. Kalau ini kita lagi belajar tentang anatomi dan tentang medis ya. Jadi nanti kita bisa pakai seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai stetoskop ya nggak apa-apa. Nanti seperti yang tadi kan dengan palpasi tadi yang perutnya dengan hanya cukup tangan kan bisa tadi kan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau bisa mohon maaf diberikan contoh realnya gitu dokter mempraktekkan gitu seperti apa. Tadi kan kita baru cuap-cuap aja. Iya betul. Tadi maaf, Bu Nadia tadi udah janji loh. Ya Bu Dokter ya, nanti tolong persiapkan. Bu Dokter pun ada pasien gitu, direkam bagaimana caranya, jadi kita bisa melihat dan kita bisa meniru seperti itu, Bu. Maaf. Oke. Coba maaf. nanti. Nggak apa-apa. Iya, seperti itu memang Bu Dokter ya. Nanti tolong diinikan dulu kalau memang dengan apa sih namanya, dengan kata-kata kurang ini berarti harus ini Bu Ana ini masuknya visual ya. Tipenya visual ya. Lihat ya, bukan audio ya. Maaf ini Bu ya, maaf banget. Iya, nggak apa-apa. Kita kan akan mempraktekkan soalnya kan. Iya. Ya mungkin itu ya teman-teman, jelas semua ya Bapak Ibu ya untuk angkatan 2 ya. Boleh silakan ditanyakan lagi kalau ada yang kurang jelas. Maaf Bu Dokter, tadi sudah ini ya, head to toe ya, semua sudah lengkap ya? Iya, dari kepala sampai kaki udah. Sampai kaki ya, sudah ya. Iya. Oke, jadi nanti memang sesuai seperti yang tadi dokter terangkan. Jadi nanti Bapak Ibu atau kawan-kawan semua harus sesuai dengan prosedur yang sudah ada ya. Nanti kita nilai bagaimana gitu. Nanti kalau ada kesalahan kita langsung ini juga kita berikan gitu. Ini harusnya seperti ini gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak ini Bapak Ibu nih? Apa sudah pinter-pinter nih kayaknya nih? Udah persiapan ini. Sepertinya udah pinter-pinter. Iya nih. Pak Mahudi mana nih Pak Mahudi nih? Pak Wawan gimana Pak Wawan? Baru ini Bos. Baru buka lagi lobet. Pak Isman. Mana Pak Isman? Ya, harus ini ya, jangan nanti udah prakteknya nanya lagi, nggak boleh, harus nanya dari sekarang nih sebelum ujian ya. Bu, kalau bisa secepatnya gitu Bu prakteknya. Bukan maksudnya video praktek dari dokter biar bisa mencontoh dan mempelajari. Pulang Pak. Ya Bu Dokter tanggal 15 ya kemarin janjinya ya. Tanggal 15. Iya ya. Iya. Oke. Asep di kolom chat ada ini kayaknya ada pertanyaan, coba.
Bentar. Ini pertanyaannya seperti ini, Bu. Mohon maaf, Bu Dokter, izin bertanya, jika bayi baru lahir cedera mata kuning, apa penyebab dan solusinya? Oke. Bayi baru lahir ya? Maaf ya, saya matiin video soalnya ini sinyalnya agak jelek, jadi biar dia stabil, Ya, siap. agak saya matiin aja videonya. Oke, bayi baru lahir ya. Sebenarnya kalau misalkan memang bayi baru lahir, itu kita menganggapnya untuk mata kekuningan ataupun bagian tubuh kekuningan itu masih normal. Tetapi hanya saat dia baru lahir atau 24 jam ya, batasnya 24 jam dia sebelum lahir. Karena apa? Karena pertama bisa jadi penyebab kurang minum ASI. Jadi karena kan dia baru lahir, maksudnya karena dia baru lahir mungkin organ-organnya itu masih ada yang belum bekerja sesuai dengan normalnya gitu. Maksudnya masih butuh proses untuk bekerja. Jadi ada beberapa yang memang terjadilah pada si bayi tersebut. Nah, untuk yang saat baru lahir kalau dia terlihatnya masih kekuningan itu masih normal selera matanya. Tetapi kalau misalkan 24 jam setelah lahir tapi masih menetap kuningnya, nah itu yang baru sebaiknya diperiksakan karena berarti kuningnya ini udah bukan fisiologis lagi atau bukan yang normal lagi tapi sudah yang nggak normal gitu sih. Penyebabnya bisa jadi karena tadi yang pertama kalau normal itu karena kurang ASI. Kan kadang ada beberapa kasus di mana si ibu mungkin ASINya sedikit gitu ya, sedangkan kan ada beberapa yang masih tidak mau dengan susu formula gitu karena baru lahir maunya ASI. Nah, karena kurangnya ASI tersebutlah yang bisa menyebabkan si kuning. Tetapi kalau misalkan kuning yang berkelanjutan, nah curiganya bukan lagi karena ASINya, tapi yang mungkin ada gangguan lainnya yang butuh terapi. Biasanya sih kalau bayi yang umur 3 hari atau 4 hari itu terapinya itu disinar ya atau difoto dikasih sinar blue light gitu. Itu dia untuk mengurangi itu kuningnya dan memperbaiki organ-organnya yang tadi yang mungkin fungsinya masih belum normal gitu. Jadi diberikan sinar itu blue light gitu. Itu sih paling. Assalamualaikum, Dok. Mau tanya lagi dari Pak Wawan. Dok, saya ini kan salah satu peserta DIPA nih yang ikut diberikan peluang oleh LPQ untuk menimba ilmu. Nah, kayak untuk tadi praktek, saya menggunakan orang normal untuk indera matanya, tapi tetap saya untuk gerakan-gerakan lain tetap saya yang melakukan. Diizinkan untuk praktek seperti itu? Saya minta bantuan penglihatan indera mata dari yang normal. Oh untuk iya membantu boleh, nggak saya apa-apa. Iya dalam nggak apa-apa. pemeriksaan. Oh nggak apa-apa. Bisa ya Dok ya? Nggak apa-apa. Karena planning saya juga di klinik nanti seperti itu gitu untuk selain mungkin nanti insya Allah mengikut sertakan dari tim kita untuk bergabung juga agar solid dalam satu gria yang bisa bersinergi gitu Dok. Oh iya nggak apa-apa. Kayak palpasi kayak untuk mungkin perkusi kan itu masih bisa dilakukan oleh Iya. kita. Oke, iya nggak Ya, apa-apa. terima kasih Dok. Oke, sama-sama Pak. Iya nih, mungkin Satu sudah pertanyaan boleh Dok, satu lagi Dok. Iya silakan. Kalau untuk kasus skelosis, saya udah banyak nanganin kasus skelosis. Ada yang ya alhamdulillah ada telah sembuh banyak juga. Apa mungkin skelosis bisa kembali lagi ke semula Dok? Oke, skoliosis tulang ya? Ya. Oke. Sebenarnya itu balik lagi ke keparahan ya, sih derajat keparahannya. Kalau misalkan dia masih kan kalau misalkan di medis ya, dia kan ada kayak derajat-derajatnya gitu ya. Misalkan skoliosisnya berapa derajat gitu. Dihitung itu dari biasanya sih dari fotonya tuh nanti ada perhitungannya untuk beberapa dokter tulang ya, dokter ortopedi. Nah, dan dilihat juga dari ditemukannya apakah dia
cepat ditemukan dan cepat diterapi atau enggak. Kalau misalkan dia menetap lama, itu sebenarnya agak sulit ya untuk dia kembali ke normal. Dan Betul, betul. kalau kalau derajat keparahannya juga sudah parah gitu, terhitung sudah parah, itu juga memang agak sulit. Tapi kalau misalkan dia derajat keparahannya masih bisa masih saya agak lupa sih dia berapa yang dikatakan dia bisa kembali sempurna itu berapa untuk derajat sudutnya. Tapi untuk mungkin lurus seperti semula lagi itu sih bisa, tapi memang saya sih kurang sering nemu sih sebenarnya gitu. Mungkin masih bengkok tapi enggak separah yang sebelumnya, ada perbaikan lah intinya gitu. Kalau Tapi saya kalau diagnosanya dari pundak, Dok. Pundaknya iya, sudah pundaknya lurus berlubang. ya? Heeh. Iya. Iya, biasanya memang gitu sih, kita Pundak lihat sama kesimetrisannya. telapak kaki biasanya kita, kalau kakinya masih jinjet, terus pundak juga masih belum betul berarti. Iya. Yang belum masuk. Iya sih benar, biasanya kalau secara kasat mata memang kita bisa lihat dari kesimetrisan tinggi pundaknya sih. Tapi kalau misalkan dari ronsennya, nah itu kadang memang dia mungkin simetris pundaknya sudah simetris, tapi derajat si tulang lurusnya itu dia belum lurus sempurna. Mungkin masih ada bengkok tapi sedikit dan udah mengalami perbaikan, itu sih paling. Iya, iya. Sebetulnya apakah itu hanya gangguan jalur saja, tidak ada berhubungan ke organ, atau mungkin juga bisa berhubungan ke organ yang bermasalah, Dok? Itu sebenarnya sih lebih ke organ tapi tulangnya aja sih, Pak. Tidak ada. Bentuk. Kalaupun ada kasus berhubungan dengan organ yang bermasalah, mungkin itu tambahan dari yang terjadi mungkin ya, Dok. Iya, betul, penyertanya gitu. Tapi awal mulanya itu dia memang gangguannya itu di pembentukan tulangnya. Iya, terima kasih, Dok. Oke, sama-sama. Ya, Bapak dan Ibu gimana? Apa materinya sudah cukup? Karena masih ada waktu sekitar 4 menit lagi. Kalau masih ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, mungkin cukup Pak Asep. Cukup. Dokter gimana? Masih ada tambahan, Dokter? Cukup sih itu aja. Sudah cukup Nanti, ya? mungkin kalau misalkan orang masih agak bingung, nanti biar saya kasih checklistnya ya, atau biar lebih tahu nih sistematisnya apa aja yang harus nanti diperiksakan pas ujiannya dan apa aja yang mesti dinilai gitu. Itu aja sih paling. Iya, mungkin videonya, Dok. Oh iya, nanti yang tanggal 15 ya. Ya, oke, baik. Ya, baik. Bapak dan Ibu, para peserta didik yang saya banggakan, barangkali demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Dr. Nadia Regina Permata. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan menjadi pengetahuan atau pedoman bagi para peserta didik yang hadir di malam hari ini. Juga nanti ini kan materi untuk praktek nanti, Bu ya. Nanti sambil menunggu contoh video yang akan disampaikan ke Bapak Ibu. Barangkali demikian acara perkuliahan pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada perkataan ataupun bahasa yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu peserta didik yang saya banggakan, marilah kita tutup acara perkuliahan pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok, Pak Asep. Selamat malam, Pak. Terima kasih Pak Asep. Silakan. Terima kasih Bu Dokter, Bu Titi, Bu Tung, Bu Ana yang selalu on air.
Makasih Bu Titi. Videonya ditunggu. Insya Allah ya. Terima kasih dokter, terima kasih Pak Asep. Izin lab. Dokter. Ya, terima kasih Pak Asep. Izin lab.